Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 73 ya. Bukunya masih buku 6F untuk PKN ya. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pelaksanaan hak warga negara. Kalau kemarin udah belajar berapa contoh dari hak warga negara Indonesia yang tercantum dalam undang-undang ya. Kemarin juga kita udah belajar tentang pasal-pasalnya ya, dimana yang untuk pasal-pasal ini adalah melindungi hak kita ya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang manfaatnya dalam pemenuhan hak warga negara Indonesia itu sendiri. Dan hari ini kita lihat bagaimana pentingnya pelaksanaan hak warga negara ya. Selain sudah kita mengetahui adanya hak kita sebagai warga negara Indonesia yang dicantumkan dalam undang-undang ya. Jadi setelah kita mendapatkan hak itu yang dilindungi oleh undang-undang, maka pentinglah bagi kita untuk melaksanakan hak tersebut ya. Nah, seperti yang kemarin ada beberapa pasal yang kita pelajari, ada yang tentang ekonomi, hukum, kemudian agama, pendidikan, kemudian sosial ya, kemudian juga ada bidang pertahanan dan keamanan. Nah, semua itu ya, bila kita melaksanakan itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa hal itu demikian ya? Karena di mana pelaksanaan hak itu sangat diperlukan untuk membangun kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita sebagai warga negara sendiri aja tidak mengetahui hak kita sebagai warga negara itu seperti apa, maka sulit kita dalam meningkatkan ataupun membangun kesejahteraan ini. Tapi bila kita sudah tahu hak kita ini, itu kan yang diberikan oleh negara, maka wajiblah dan harus kita melaksanakan hak tersebut ya, karena itu adalah hak kita ya, dimana itu pun sudah diberikan oleh negara buat kita ya. Nah, setiap orang yang memiliki hak dapat memilih apakah mau menuntut haknya tersebut atau tidak ya. Jadi tergantung dari diri kita. Kalau kita malas ya untuk menuntut hal tersebut ya tidak akan sejahtera di masyarakat. Contohnya aja kita ambil pendidikan ya. Kalau pendidikan dari niat diri kita sendiri sudah malas untuk sekolah, sudah malas untuk menuntut ilmu, mau gimana pemerintah, mau gimana negara ini memberikan wadah buat kamu? Kamu sudah diberikan media yaitu sekolah ya, tapi dalam diri kamu tidak ada ingin untuk memiliki hak dalam belajar ini ya, itu kan sulit juga ya, karena fasilitas sudah diberikan, tinggal kamu nih pilih kamu mau sekolah apa enggak ya. Rasa malas itu harus dilawan karena kita sudah punya hak, maka pemerintah sudah menyediakan ya, atau negara sudah menyediakan, haruslah kita menjalankan atau melaksanakan yang namanya hak kita sendiri ya, yaitu mendapatkan pendidikan tadi. Nah, sekarang kan kalian bisa rasakan nih ya, walaupun berada di rumah, kalian tetap memiliki hak yaitu belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Karena kalian memiliki hak itu, maka inilah yang kalian dapat ya. Tidak di sekolah, kita tidak tatap muka, tapi kita belajar bisa dari rumah. Bapak Ibu guru ya membuat video pembelajaran seperti ini buat kalian, buat mencerahkan pikiran kalian, mencerahkan pandangan kalian, membawa pemikiran kalian dan juga pandangan kalian dalam pembelajaran biar hak itu terpenuhi ya. Masa karena kita lagi pandemi ya, BDR ya, belajar dari rumah, lalu kalian malas ya, padahal ini adalah hak kalian, tuntutan kalian yang harus kalian tunjukkan sebenarnya ya. Tapi jangan sampai berbalik dari yang ada, karena ini BDR, merasa ini pandemi, enak di rumah, jadi malas belajar, jadi kalian tidak menuntut apa-apa. Nah, hal itu yang minus jadinya ya. Betapa kurangnya pelaksanaan hak warga negara tersebut dalam diri kalian ya, padahal itu adalah hak kalian, tapi kalian tidak menuntut untuk belajar. Nah,
Itu jangan ya, itu sangat disayangkan karena kalian sudah punya hak ini, hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan biar kalian juga semakin cerdas ya. Itu tuntutan kalian sebenarnya. Walaupun lagi pandemi seperti ini, kalian punya hak untuk mendapatkan pembelajaran ya. Bapak Ibu guru sudah memberikan hak kamu, yaitu mendapatkan pembelajaran walaupun masih pandemi ya, dengan cara seperti ini. Maka selayaknya kamu adalah harusnya menuntut ya untuk tetap mendapatkan pendidikan, bukan sebaliknya ya. Karena merasa di rumah enak, mager, jadi malas buat belajar, jadi menuntut buat belajarnya tidak ada. Nah, jangan demikian ya, dengan adanya penjelasan tadi bahwa setiap orang memiliki hak ya, apakah dia mau menuntut hak itu atau tidak. Kalau kamu punya hak, jelas kamu harus menuntut hak itu, karena itu adalah hak kamu, itu adalah sesuatu yang harus kamu miliki dalam diri kamu sebagai warga negara Indonesia ya. Jangan mau kalah sama anak-anak yang walaupun seperti ini dia tetap giat dalam belajar karena dia merasa itulah hak dia yang mendapatkan pendidikan dan pembelajaran ya. Nah, itu di bidang pendidikan ya, terlebih khusus yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada juga seperti yang tertera di buku kamu di halaman 74, di sana ada juga pelaksanaan hak juga penting bagi penyelenggaraan pemerintah, misalnya hak dalam mengeluarkan pendapat ya ketika mengikuti pelaksanaan pemilu. Tidak semua hak dapat langsung dilakukan oleh semua warga. Misalnya ya, dalam hal pemilu tadi, hak untuk memberikan hak pilih ya dilakukan oleh warga yang berusia 17 tahun ke atas. Itulah pembahasan kita hari ini, bahwa pentingnya pelaksanaan hak warga negara, terutama kamu ya sebagai generasi penerus bangsa ya, para pelajar kita di Indonesia. Hak kamu adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran untuk mencerdaskan diri kamu, juga untuk mencerdaskan bangsa ya. Saya berharap dari apa yang kita bahas tadi bisa memberikan pencerahan dan pemahaman buat kamu bahwa pentingnya hak-hak kamu itu dipenuhi dan dituntut ya, biar kamu pun merasa inilah saya sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu lihat halaman 74, sana ada sebuah tabel atau kolom ya. Dan di sana ada hak yang harus aku lakukan dan pasalnya dalam Undang-Undang 1945 itu apa. Ya, silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sampai di sini dan sampai jumpa.